Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau kasih resep yang komplit, risol dan sambal kacangnya. Panaskan wajan, beri minyak goreng, tumis 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah yang sudah dicincang halus. Biarkan sampai benar-benar layu dan matang. Masukkan wortel terlebih dahulu supaya lebih matang. Kemudian diaduk-aduk lagi. Lalu tambahkan air sedikit, biarkan sampai wortelnya empuk. Masukkan garam, kemudian kaldu bubuk, lada bubuk, kalau dirasa wortelnya sudah empuk, masukkan bihun, kemudian diaduk-aduk lagi sampai rata. Kalau sudah rata, tambahkan irisan kol serta daun bawang. Dicampur semua. Terakhir, masukkan kurang lebih 2 sendok makan saus tiram. Kemudian sedikit garam lagi kalau kurang asin. Silahkan dicoba ya teman-teman. Dan ini adalah tahap terakhir. Diaduk-aduk, biarkan sampai semuanya rata. Kemudian disisihkan dahulu. Untuk kulitnya, gunakan tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar. Kemudian tepung tapioka atau tepung sagu. Penggunaan tepung terigu protein tinggi ini lebih elastis, akan menghasilkan kulit risol yang tidak mudah sobek. Lalu tambahkan garam dan air. Masukkan 2 butir telur, kemudian 1 sendok makan minyak goreng. Diaduk lagi sampai rata. Supaya kulitnya halus, tidak ada yang menggumpal, adonan disaring. Lanjut, gunakan wajan anti lengket. Ini saya pakai diameter 20 cm. Kalau mau lebih kecil bisa pakai 18 cm. Pada awalnya dioles-oles sedikit dengan minyak goreng. Boleh juga setiap mencetak dipakein minyak goreng ataupun 3-4 kali baru dipakein ya. Karena ini adonannya sudah mengandung minyak. Seserkan adonan kurang lebih 1 sendok sayur, biarkan sampai benar-benar matang. Gunakan api kecil supaya tidak cepat gosong di bagian bawah. Setelah didadar, adonan harus benar-benar matang supaya kulitnya tidak mudah sobek. Usahakan bekas wajan selalu ada di bagian bawah, jangan di bagian atas. Karena supaya si kulit risolnya tidak mudah sobek saat digulung. Setelah itu, siapkan 1 lembar kulit risol diisi dengan isian bihun, kurang lebih 1 sendok makan. Kalau mau pakai irisan telur boleh, nggak pakai juga bisa. Kemudian digulung ke depan, siapkan lemnya yang terbuat dari tepung terigu dan sedikit air. Fungsinya supaya nanti saat digoreng dan ditekuk seperti ini, ujungnya tidak mudah lepas.
Sudah selesai, risol isi bihun ini bisa langsung digoreng tanpa pakai tepung panir. Aman banget, soalnya ini resep anti robek ya. Tapi kalau misalnya mau pakai tepung panir juga boleh. Siapkan kocokan telur ataupun larutan tepung terigu. Kemudian masukkan risol yang sudah dibentuk ke dalam kocokan telur dan pindahkan ke tepung roti. Dibaluri sampai benar-benar semua tertutup dengan rata. Panaskan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Risolnya digoreng menggunakan api sedang sampai matang. Api sedang ke kecil ya. Sesekali dibalik seperti ini. Kalau komposisi resepnya bagus, tepat, kemudian dadar kulitnya juga matang, kulitnya dipastikan si risol ini tidak mudah sobek. Kalau sudah warnanya coklat, diangkat lalu ditiriskan. Teman-teman, sekali lagi, risol ini bisa menggunakan tepung roti ataupun tanpa tepung roti. Sudah selesai, ada yang digoreng menggunakan tepung roti ataupun polosan. Sekarang kita lanjut ya dengan resep sambelnya. Siapkan bahan-bahan sambal yaitu kacang, kemudian cabai rawit merah, cabai merah keriting. Lanjut ada bawang putih dan bawang merah. Juga ada jeruk, boleh jeruk nipis, lemon ataupun jeruk limau. Pertama kacangnya digoreng. Kemudian setelah setengah matang masukkan bawang putih, bawang merah dan cabai. Ikut digoreng juga sampai semuanya matang. Fungsinya digoreng supaya si sambalnya tidak mudah basi. Ini salah satunya ya. Kalau sudah matang, diangkat kemudian dihaluskan. Setelah dihaluskan, wajannya dibersihkan, sisakan minyaknya sedikit. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu dimasak, tambahkan air kurang lebih 400 ml atau sesuaikan saja keenceran sambal yang kita mau. Masukkan garam kurang lebih setengah sendok makan, 3 sendok makan gula pasir atau sesuaikan dengan selera manis. Lanjut sambal direbus atau dimasak sampai mendidih. Ini juga salah satu kunci supaya sambalnya awet sampai malam ataupun seharian, tidak mudah basi lah ya intinya. Nah, kalau misalnya nggak mau langsung dipakai, sambal ini bisa didiamkan, kemudian biarkan sampai dingin, ditutup dan disimpan di dalam freezer. Suatu saat misalnya dipakai, tinggal diangetin dengan cara ditambahkan air panas sedikit. Terakhir masukkan peresan air jeruk limau atau jeruk nipis, lemon juga boleh. Sudah selesai, sambal serbaguna, bisa untuk pastel, risol, lontong, siap digunakan. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam sehat.